Nah, sementara seluruh perhatian komunitas internasional tertuju pada perang Amerika Serikat melawan Iran, di dalam Amerika sendiri terjadi sesuatu yang benar-benar meruntuhkan seluruh kebijakan perdagangan Donald Trump. Setelah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang ilegalitas tarif perdagangan Trump, Hakim Pengadilan Federal Amerika Serikat untuk urusan perdagangan internasional Richard Eaton mewajibkan administrasi Presiden Amerika Serikat untuk secara final menentukan nilai impor barang ke Amerika Serikat tanpa mengenakan tarif global dan yang sangat penting melakukan penggantian kepada para importir. Inilah bagian terpenting dari keputusan ini. Hakim memutuskan mengembalikan uang beserta bunga atas tarif ilegal Donald Trump. Sekarang, petugas Bea Cukai Amerika Serikat berdasarkan keputusan hakim menghadapi tugas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu memeriksa 70 juta deklarasi bea cukai. Jumlah yang harus dikembalikan Trump ke importir telah mencapai 130 miliar dolar dan ini baru awal. Sementara itu, importir mendesak Gedung Putih mengembalikan uang mereka secara tenang dan damai agar tak perlu ke pengadilan. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, sukai episode ini, dan tulis komentar di bawah. Ngomong-ngomong, itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube dan saya akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video ini, kami langsung mempublikasikan berita terbaru di sana. Jadi, beritanya ini bahkan lebih mengejutkan daripada putusan Mahkamah Agung Adisalam soal tarif perdagangan Donald Trump. Hakim Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat mewajibkan pemerintah untuk mulai membayar kompensasi yang berpotensi mencapai puluhan miliar dolar kepada para importir yang sudah membayar bea masuk, yang menurut Mahkamah Agung telah diberlakukan secara ilegal. Menurut dokumen perkara, Hakim Richard Eaton dari Pengadilan Perdagangan Internasional ISDA di Manhattan mewajibkan pemerintah untuk secara final menentukan nilai impor jutaan barang ke Amerika Serikat tanpa penerapan bea masuk. Katanya Donald Trump, maaf, tidak bisa terus-menerus mengubah tarif. Hari ini 10%, besok 15%, lusa 50%, lalu kembali 10% dan seterusnya. Trump juga tak bisa menerapkan bea masuk berbeda untuk tiap negara. Katanya aturan harus sama. Yang mengejutkan, Hakim Richard Eaton memerintahkan dana dikembalikan ke importir, bahkan dengan bunga. Saya akan jelaskan sedikit. Masalahnya, saat mengimpor barang ke Amerika Serikat, importir membayar yang disebut sebagai jumlah pendahuluan saat proses bea cukai, yang kemudian akan ditentukan secara final sekitar 314 hari kemudian. Proses ini dikenal sebagai likuidasi. Pendahuluan sudah dibayar, lalu ditinjau. Jika bea masuk berubah, akan ada kompensasi atau pembayaran tambahan. Eaton memerintahkan bea cukai menyelesaikan perhitungan biaya pengurusan barang tanpa bea masuk, sehingga terjadi pengembalian dana. Jadi, ini memang merupakan prosedur teknis biasa. Jadi, uang yang secara bersyarat dibekukan, yang telah disetorkan oleh para importir dan dibayarkan saat pengurusan bea cukai, seharusnya cukup dikembalikan saja. Apalagi 314 hari ini juga belum lewat untuk banyak barang. Hakim menyatakan bea cukai ASEAN harus memprogram sistem mereka untuk mengeluarkan pengembalian dana rutin saat importir membayar lebih dari perkiraan bea masuk. Hakim juga menyebut ini bukan hal baru. Bea cukai kerap melakukan ini dengan bea masuk sementara yang telah dibayar. Namun ini masih jauh dari akhir cerita. Hakim Eaton juga telah menjadwalkan sidang pada hari Jumat, di mana ia meminta informasi terbaru mengenai rencana bea cukai dan perlindungan perbatasan ASEAN mengembalikan bea masuk. Dalam putusannya, dia menyebut hakim ketua. Di sini menunjukkan bahwa Eaton adalah satu-satunya hakim di seluruh Amerika yang akan menangani kasus pengembalian bea masuk. Itu artinya prosesnya sudah dimulai. Layanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat menyatakan dalam dokumen pengadilan bahwa tugas penentuan akhir nilai impor tanpa pengenaan bea masuk adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar ini dan mungkin memerlukan pemeriksaan manual terhadap lebih dari 70 juta deklarasi. Dalam dokumen pengadilan lain, lembaga itu menyatakan butuh hingga 4 bulan hanya untuk menilai opsi pembayaran pengembalian dana. Saya akan mengutip pernyataan penting dari mantan pejabat Kementerian Perdagangan AS, Ryan Majerus. Formulasi perintah pengadilan secara meyakinkan menunjukkan pendekatan menyeluruh, di mana para importir berhak menerima pengembalian dana berdasarkan Undang-Undang tentang Kewenangan Ekonomi Darurat tanpa syarat apapun.
Pemerintah dapat menggugat cakupan perintah tersebut atau setidaknya meminta tambahan waktu agar memberikan kesempatan kepada Bea Cukai Aliselina untuk melaksanakan tugas yang jelas-jelas monumental ini. Pemerintah ILM kini resmi telah mengumpulkan lebih dari 130 miliar dolar dari bea masuk ilegal yang menjadi elemen utama kebijakan perdagangan Donald Trump. Mahkamah Agung Alisalam tidak memberi petunjuk soal pengembalian dana, sehingga menimbulkan kebingungan. Mahkamah Agung menyatakan bea masuk itu ilegal tanpa memberi arahan soal pengembalian dana. Sekarang Hakim Eaton menutup kasus ini. Bea masuk ilegal dan harus dikembalikan. Preseden penting di sini karena sistem hukum di Amerika Serikat berbasis preseden. Masalahnya adalah keputusan Hakim Eaton diambil dalam satu kasus yang diajukan oleh perusahaan Atmos Filtration yang telah membayar sekitar 11 juta dolar dalam bentuk bea masuk. Gugatan perusahaan ini adalah satu dari sekitar 2.000 gugatan di pengadilan perdagangan terkait tuntutan pengembalian bea berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional yang telah dinyatakan ilegal. Dan jika permintaan satu perusahaan untuk pengembalian dana disetujui, maka menurut presiden, kasus-kasus lain akan diproses jauh lebih cepat. Pada kenyataannya, hampir secara otomatis. Hakim Eaton akhirnya menyatakan tidak ingin memeriksa tiap kasus secara terpisah, sehingga selanjutnya ini mengenai preseden, kutipan Hakim. Kami ingin mengembangkan metode di mana para importir ini dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian bea yang dikenakan secara ilegal, artinya supaya semuanya bisa berjalan dengan cepat. Ini keputusan masuk akal, sebab lebih dari 300.000 importir sudah membayar bea masuk. Mayoritas besar importir adalah perusahaan kecil seperti itu, dan mereka berharap petugas bea cukai akan menerapkan sistem penggantian biaya yang sederhana dan murah. Jadi, ada semua tanda bahwa kisah tentang penghapusan bea masuk dan pengembalian uang baru saja dimulai. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal, tekan lonceng, dan sukai video ini. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja kanal kami secara finansial melalui donasi atau langganan sponsor berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau lewat kode QR di layar Anda. Terima kasih atas dukungannya. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.